Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari gereja saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam pendalaman Alkitab. Shalom. 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 Haleluya. 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 Puji Tuhan, masih ada kesempatan kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tanpa batas. Kepada siapapun orang yang percaya, tentunya akan dikasih Allah. Dan kasih itu merupakan kebutuhan hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bersama akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Tanpa Batas. Haleluya. Tanpa batas kasih Yesus bagiku. Tanpa batas kasih Yesus bagimu. Dengan tubuh dan darahnya Dia hapus dosaku. Tinta putih bersih bagaikan salju tanpa batas. Tanpa batas kasih Yesus bagimu. Katakan tanpa batas kasih Yesus bagimu. Tanpa batas kasih Yesus bagimu. Dengan firman pengajaran mempelai yang ku terima, ya Yesus mempelai pria kekasihku. Katakan Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu yang suci, kasih mempelai. Ini seluruh hidupku, ku kasihi Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu yang suci, kasih mempelai. Ini seluruh hidupku, ku kasihi Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Kita ulang dari atas. Tanpa batas kasih Yesus bagiku. Tanpa batas kasih Yesus bagimu. Dengan tubuh dan darahnya Dia hapus dosaku. Tinta putih bersih bagaikan salju tanpa batas kasih Yesus. Tanpa batas kasih Yesus bagiku. Tanpa batas kasih Yesus bagimu. Dengan firman pengajaran mempelai yang ku terima, ya Yesus mempelai pria kekasihku. Katakan Yesus kekasihku. Yesus
tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah menebus kehidupan kami yang lama, yang seharusnya masuk dalam kerajaan maut, untuk menuju dalam kehidupan, haleluya, hidup kekal yang baru, yaitu di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, karya penebusan-Mu luar biasa. Tanda kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sangat tidak terbatas Tuhan, dan sangat besar dan luar biasa dalamnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kemauan pada kami untuk datang beribadah, menghargai akan kebenaran firman-Mu. Dan firman ini adalah merupakan kebutuhan hidup kami di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam pelayanan ini Tuhan, baik para pemain musik maupun singer leader, maupun alat-alat yang dipakai Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, biar segala pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah dalam pujian ini, agar kami semuanya diurapi dengan Roh Kudus, agar semuanya kami dikuatkan dengan iman percaya kami, sehingga roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, semuanya kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usirkan, kami tengking. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami akan awali ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Itulah berkat kasih Allah. Dan tentunya kalau kita mengikut sebagai anak-anak Allah, kita pasti akan jadi mempelai Tuhan. Dan kemenangan ada dalam kehidupan kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh.
Haleluya. Kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh luar biasa. Kemenangan telah diberikan kepada orang yang percaya. Dan tentunya semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga pasti diberikan kemenangan. Dan musuh yang paling berat adalah kedagingan kita. Kalau kita mau lahir baru dan kita dibentuk oleh firman, tentu kita akan mendapatkan kemenangan yang lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, itulah firman-Mu yang menjadi kekuatan kita. Firman-Mu lebih dari segala perkara, menjadi kebutuhanku yang terutama, mengajarku membuka mata hatiku, menuntunku ke arah jalan kebenaran. Namamu Yesus, namamu Yesus, nama yang penuh kuasa. Ku bahagia mengenalmu lebih pribadi. Sebagai mempelai pria kau mengasihiku. Ku rasakan kasih-Mu baru tiap hari. Betapa suka citaku melimpah karena firman-Mu. Kasih mempelai memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Betapa suka cintaku melimpah dana firman-Mu. Kasih mempelai memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Firman-Mu lebih dari segala perkara, menjadi kebutuhanku yang terutama, mengajarku membuka mata hatiku, menuntunku ke arah jalan kebenaran. Namamu Yesus, nama yang penuh kuasa. Ku bahagia mengenalmu lebih pribadi. Sebagai mempelai pria kau mengasihiku. Ku rasakan kasih-Mu baru tiap hari. Betapa suka citaku melimpah karena firman-Mu. Kasih mempelai memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Betapa suka cintaku melimpah karena firman-Mu. Kasih mempelai memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Sebab ku sadar
Aku sadar firman-Mu kekuatanku. Mari siang jemaat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk membuka hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kembali kepadamu. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami boleh kembali ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Dan biarlah itu menjadikan Bapa dalam surga kekuatan bagi kehidupan kami ini di saat-saat ini menghadapi segala hal yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hanya dapat menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau sebagai mempelai laki-laki surga yang mengasihi kami. Engkau terus akan menolong kami Tuhan. Memberikan kemenangan kepada kami menghadapi apapun juga Tuhan. Untuk itu mari kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Urapi kami Tuhan dan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana mereka berada dan yang mendengarkan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami. Untuk kami boleh mampu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu sampai kami mengerti dan yakin dan mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyiapkan hati ini untuk ditaruh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh-Mu. Perintahkan kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, persilakan untuk duduk kembali. Dan kita menyiapkan tentunya Alkitab, catatan kita dan juga ya, perjamuan ya, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Siapkan supaya kita nanti bisa bersama-sama masuk dalam perjamuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan meneruskan tentang peringatan Tuhan kepada Petrus. Tapi ini juga merupakan peringatan Tuhan kepada kita. Kalau di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35, saudara tahu perikopnya ada peringatan kepada Petrus. Yang lalu kita sudah mempelajari peringatan Tuhan juga kepada Yudas. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membahasnya ini. Dan sekarang di dalam perikop ini ya Petrus ya, juga diingatkan oleh Tuhan. Dan ini juga merupakan yaitu perhatian bagi kita. Karena itu kita perlu diingatkan oleh Tuhan terus menerus lewat firman Tuhan. Ya, selalu mengingatkan kita. Ya, kalau kita ada keliru, kita ada salah. Ya, Tuhan lewat firman-Nya yaitu akan mengingatkan kita ini. Ya, untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita perlu ya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau
di dalam ayat yang ke-30 saya akan baca kembali Matius 26 ayat 30-31 supaya kita bisa kembali mengingat Matius 26 30-31. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Di dalam ayat 30 ini, Yesus naik ke Bukit Zaitun menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib. Di Bukit Zaitun ada buah zaitun dijemur, diperas menjadi minyak zaitun. Ya, untuk apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun itu untuk pelita supaya tetap menyala. Ini kita sudah pelajari juga pada kesempatan yang lalu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat-saat ini, ya, minyak urapan itu kita butuhkan. Ya. Yang lalu kita sudah ya mempelajari ya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, ya, seperti buah zaitun yang diperas, mengalami penderitaan sampai harus mati di atas kayu salib. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencurahkan Roh Kudus. Ayat 30 tadi. Dan menjadi gembala yang baik. Ayat 31. Di mana gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Ini kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu. Jadi dia mati di atas kayu salib. Ya. Bagaikan buah zaitun diperas, yaitu akan mengeluarkan minyak zaitun. Buat kita secara rohani sekarang adalah yaitu urapan Roh Kudus. Supaya pelita tetap menyala. Nah, kita sudah mempelajari akan hal ini. Supaya pelita tetap menyala di dalam rumah tangga. Posisi suami, posisi istri, posisi anak-anak harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Suami mengasihi istrinya sendiri dan bertanggung jawab, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dengar. Itu yang sudah kita pelajari juga. Sehingga dalam nikah itu ada terang. Kalau ada terang, ada kebahagiaan. Kalau ada terang, gunanya apa? Untuk menghadapi kegelapan gantang. Perkara ekonomi dan tempat tidur ini. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dan bahkan masalah yang mustahil. Kita sudah mempelajari itu. Dan kalau pelita menyala. Itu yang kedua, untuk menyongsong kedatangan Yesus kali kedua. Sehingga kita bisa melayani dalam pembangunan tubuh Kristus dan melayani ya dan juga rela berkorban. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi urapan Roh Kudus bagaikan dua tangan gembala yang baik untuk menuntun. Ya, menuntun kemana? Untuk menuntun kita masuk dalam kandang penggembalaan. Kenapa hari-hari ini juga selalu ditekankan tentang kandang penggembalaan? Kita sudah tahu dalam tabernakel penggembalaan itu ditunjukkan dalam ruang suci. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Saudara sudah berulang mendengarkan ini, tetapi apakah kita selalu mendengarkan berita ini, nasihat ini, supaya kita jangan sampai menyangkal
Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus tekun dalam ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya. Dalam tanda meja roti sajian, tekun dalam ibadah PA, disertai perjamuan suci seperti sore malam hari ini. Persekutuan anak Allah lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Dan mesbah dupa emas, tekun dalam ibadah, doa dan penyembahan. Mari ini diingatkan kembali kepada kita. Supaya kita jangan menyangkal Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa penggembalaan itu sangat penting. Ya. Karena posisi kita ya, hari minggu ibadah raya ini. Posisi kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kemarin dalam ibadah raya ditekankan bahwa penggembalaan sangat penting karena posisi kita di dunia seperti domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala, jadi bukan dombanya satu, serigalanya satu. Ya, domba di tengah serigala, serigalanya lebih banyak daripada domba yang ada itu. Sehingga domba di tengah serigala enggak punya daya apa-apa. Tidak bisa mengandalkan apa-apa dalam dunia ini. Itulah satu fakta. Jadi satu-satunya jalan adalah menjadi domba yang tergembala. Domba yang tergembala, kalau dalam Yohanes, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Yaitu tergembala pada firman pengajaran yang benar, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, karena firman, ya, pada mulanya firman menjadi manusia. Ya, bukan menjelma, menjadi manusia lewat proses. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Dia ada dulu firman pengajaran yang benar menjadi pokok. Akulah pokok anggur yang benar ini. Ya. Jadi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita tergembala pada firman pengajaran yang benar yang merupakan pribadi Yesus. Kalau sudah tergembala pada firman pengajaran yang benar, ya, tadi carang melekat pada pokok anggur yang benar, cepat atau lambat pasti akan berbuah manis. Bukan asal berbuah. Pahit, getir, tapi berbuah manis. Sehingga kita bisa mengalami keubahan dalam hidup kita. Ada buah. Kita mengalami kebahagiaan surga. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti saat ini. Di tengah-tengah suasana dunia yang terkutuk ini. Tetapi kalau kita melekat pada pokok anggur, tergembala pada firman pengajaran benar, nanti semua akan ditata rapi oleh Tuhan. Amin. Kehidupan kita ditata rapi oleh Tuhan. Pandemi ini terus menyeluruh. Sekali lagi sampai kapan enggak tahu. Tapi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, ada kebahagiaan surga di tengah-tengah suasana yang ada ini. Sehingga kehidupan kita ditata rapi oleh Tuhan. Sekalipun ya, banyak hal-hal yang diperhadapkan kepada kita oleh karena atau akibat daripada pandemi ini. Yang kita tahu semua. Bahkan kita juga mungkin mengalami. Tetapi tetap ada kebahagiaan surga.
hidup ini ditata oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 31 tadi, bahwa setan ingin mengganggu sistem pengembalaan. Kalau orang beribadah saja biasa, setan enggak. Ya, silakan ibadah. Tapi kalau sudah masuk dalam sistem pengembalaan yang benar, melekat pada pokok anggur yang benar, setan mulai mengganggu. Supaya kita tidak bisa masuk dalam penggembalaan yang benar atau tergembala. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa domba tercerai-berai. Keadaan domba yang tercerai-berai ini seperti carang yang kering yang terlepas dari pokok anggur yang benar. Tidak nempel terus, tapi lepas. Apa akibatnya? Akibatnya kalau lepas dari pokok anggur yang benar, lepas dari firman pengajaran dalam penggembalaan, domba-domba itu akan menjadi kering rohani. Bahkan mati rohani. Inilah yang harus dijaga. Di dalam keluarga, orang tua suami, ya, bapak, istri, anak-anak. Kalau terang itu ada, berarti ada minyak urapan. Oleh karena apa? Menempel pada firman pengajaran yang ada dalam penggembalaan. Ya. Tapi kalau carang kering terlepas dari pokok anggur yang benar, itu bagikan domba yang tercerai-berai. Ya. Akibatnya jelas, domba menjadi kering rohani, mati rohani. Ya. Hari Minggu kalau nggak salah saya ingatkan firman Tuhan, ingatkan. Jangan sampai kering rohani. Orang tua perhatikan anak-anak. Jangan sampai kering rohani atau mati rohani. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau domba-domba menjadi kering rohani, mati rohani. Ya. Kalau ini dibiarkan, ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, kehidupan itu akan sampai nanti kepada kematian kedua, binasa untuk selama-lamanya. Rohaninya kering, ya, kemudian mati rohani, seperti carang lepas dari pokok, yang akhirnya masuk dalam api. Seperti carang yang dibakar. Ini tujuan setan, yaitu supaya anak-anak Tuhan menjadi kering rohani. Jadi carang yang kering. Nah, untuk itu mari saudara dikasihi Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi seperti ini pandemi. Tapi jangan sampai rohani ini kering dan mati rohani. Tadi seperti carang lepas, carang kering dikumpulkan memang. Ya, dikumpulkan, disekutukan, dikumpulkan. Tapi masuk dalam api. Nah, ini yang perlu kita jaga. Untuk itu kita harus mau untuk tergembala dengan benar. Nah, saat sore hari ini kita akan kembali untuk mempelajari ya, tentang penyebab kekeringan rohani. Apa penyebabnya? Ya, yang jelas tadi secara umum lepas ya, dari pokoknya. Tapi ya, apa penyebab kekeringan rohani? Kita lihat malam hari ini ada 3 macam atau 3 penyebab kekeringan rohani. Ya. Yang pertama, Injil Matius 13. Injil Matius
13 ayat 5 dan 6. Ya. Matius 13, 5, 6 dan 20, 21 nanti kita sambung. Ya. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini penaburan benih. Ya. Yang tidak banyak tanahnya, berbatu-batu tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Jadi tanahnya ada tipis tapi banyak yang batu-batunya sehingga tumbuh. Ya. Tetapi saat ada matahari ya maka menjadi layu dan kering karena tidak ada akarnya. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini penyebab kekeringan rohani yang pertama, yaitu tanah yang berbatu sama dengan tanah hati yang keras. Tanah hati yang keras ya, itu adalah hati yang penuh dengan keinginan daging dan hawa nafsu daging. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu penaburan, benih firman diterima dengan keinginan daging. Ya. Telinga daging ini. Kemarin ya, memalingkan telinga dari kebenaran. Nah saudara dikasihi Tuhan. Jadi waktu firman ditaburkan, benih firman itu diterima dengan keinginan daging. Bukan dengan iman. Satu bukti. Kalau firman Allah dirasakan mendatangkan keuntungan bagi kita, keuntungan jasmani atau pujian bagi daging, maka firman Allah diterima dengan perasaan sukacita atau gembira. Ya, tadi ya, memalingkan dari kebenaran untuk saudara dikasihi Tuhan menerima yang enak-enak bagi daging ini. Tetapi kalau firman itu keras, kalau firman itu menunjuk dosa-dosa, menunjuk keadaan kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Firman keras saja menunjuk. Ya. Diterima dengan perasaan marah. Wah, ya, firman itu ya, keras nunjuk kepada kita. Ya, yang menyampaikan firman sengaja itu ya, menunjuk atau nuding. Ya. Diterima dengan emosi. Bahkan diterima dengan kecewa. Dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan yang diterima dengan hati yang keras atau keras hati, bagaikan yaitu batu-batu, tidak bisa berakar dalam tanah hati ini. Artinya tidak menjadi iman. Ya, pasti tidak dipraktekkan. Sehingga firman itu tidak mendarah daging dalam hidup kita. Akibatnya
Kalau firman itu tidak menjadi iman, firman itu tidak mendarah daging dalam kehidupan kita. Akibatnya tadi saat matahari datang. Matahari datang bicara pencobaan-pencobaan, bicara tentang ajaran palsu. Ya. Benih firman itu menjadi kering. Rohaninya kering. Sampai murtad. Murtad sama dengan gugur dari iman. Bahkan menyangkal Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Seperti Tuhan ingatkan kepada Yudas dan Petrus. Tapi Yudas dia tetap menolak. Keras hati. Hancur. Tapi Petrus masih mendapat kemurahan karena mau digembalakan. Jadi supaya kita tidak kering rohani. Baiklah kita mau menerima firman dengan hati yang taat. Hati yang dengar-dengaran. Hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih Tuhan. Itu hati yang bisa menerima firman sekeras apapun. Dan juga firman itu dipraktekkan. Ya. Kalau firman itu keras, ya, hati keras, mental. Ya. Tapi kalau hati lembut, firman keras, nancap, berakar ini. Ya. Jadi supaya tidak kering, mari kita mau menerima firman dengan hati yang taat dengar-dengaran, hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Hasilnya kita akan menjadi kehidupan yang tahan uji. Bisa tahan uji. Segala masalah bisa diselesaikan sampai nanti kita bisa bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Ya. Ini saudara, penyebab kekeringan rohani yang pertama yaitu hati yang keras. Berdoa kepada Tuhan supaya hati keras ini diubahkan. Belajar dari Yesus. Ya, rendah hati dan lemah lembut. Ya. Sehingga firman sekeras apapun ya bisa kita terima. Sehingga kita menjadi kehidupan yang bisa tahan uji menghadapi apapun. Sehingga segala masalah itu bisa diselesaikan. Sampai kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, penyebab kekeringan rohani. Yang kedua, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini penyebab kekeringan rohani yang kedua tadi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Artinya jarang terlepas dari pokok anggur yang benar sama dengan tidak tergembala. Ya, tidak tergembala ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Tidak tergembala artinya ya, beredar-edar sama dengan tidak berada di kandang penggembalaan. Ya. Dalam surat Petrus mengatakan sadarlah, berjaga-jagalah.
lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Jadi kalau kita beredar-edar, nanti kehidupan kita ketemunya siapa? Bertemu dengan singa yang mengeringkan dan mematikan rohani kita. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau gembala juga beredar-edar, ya, gembala memasukkan singa ke dalam sidang jemaat. Nanti sidang jemaat akan mati. Sidang jemaat akan kering rohaninya. Mari, ini yang perlu kita jaga. Ya. Dan ya, tidak tergembala, arti yang kedua selain beredar-edar, berada di kandang. Ada di dalam kandang pengembalaan. Tapi tidak bisa makan firman pengembalaan. Ya. Setia ada dalam kandang. Ya. Tapi tidak bisa makan firman dalam pengembalaan. Sehingga firman itu keras. Ya. Firman itu keras ditolak. Firman itu keras. Ya. Kemudian mengelak seperti Yudas. Ya, mengelak seperti Yudas. Ditolak. Sudah ada dalam kandang. Tapi nggak bisa makan, nggak bisa menerima firman yang ada dalam gembalaan. Ya ini beredar itu. Ya. Kalau kita melihat Yudas. Yudas itu digembalakan oleh Yesus sendiri. Langsung oleh Yesus. Tapi Yudas menolak firman. Mengelak firman. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau Yudas mengelak dari firman. Karena mempertahankan dosa yang tersembunyi di dalam hatinya. Dosa yang tersembunyi. Sehingga dia kompromi kepada imam-imam untuk mendapatkan uang. Ya, saudara dikasih Tuhan. Akibatnya dia lepas dari pokok anggur yang benar. Dia menjadi carang yang kering. Dikumpulkan, disekutukan untuk masuk dalam persekutuan carang kering. Atau persekutuan tanpa firman pengajaran yang benar. Saya sering katakan kepada kaum muda, kalau di kampus di mana itu ada persekutuan, ya, perhatikan, jangan asal, dan ini terjadi banyak, ya, sehingga mereka akan tergoncang, ya, karena persekutuan itu tanpa ada gembala. Tanpa ada gembala. Ini terjadi. Sehingga mereka menjadi bimbang dengan firman yang ada dalam penggembalaan. Akibatnya menjadi carang kering dikumpulkan. Ini. Ya, jangan asal masuk persekutuan. Ya, tanpa ada firman pengajaran yang benar. Saudara, firman pengajaran sebagai kepala ini. Ya, ini yang terjadi pada Yudas. Ya. Dan penyebab kekeringan rohani yang ketiga. Penyebab kekeringan rohani yang ketiga. Hagai. Pasal 1, Hagai. Pasal 1, 9 dan 11. Hagai 1, 9 dan 11. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini penyebab kekeringan rohani yang ketiga. Ya, rumahku itu adalah bait Allah. Dibiarkan runtuh, gak dibangun. Ya, tapi rumah sendiri dibangun. Ini menuju keegoisan. Menuju keegoisan. Artinya ya, lebih mementingkan kepentingan jasmani ya, dari yang rohani. Mengutamakan perkara yang jasmani dari yang rohani. Membangun rumah jasmani. Tapi bait Allah. Ya, kehidupan kita bait Allah. Ya. Bait Roh Kudus. Bait Allah. Bait Allah yang suci. Kehidupan kita. Tapi rohaninya dibiarkan runtuh. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi mementingkan jasmani lebih dari rohani sehingga tidak mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ngapain? Ya. Masuk dalam tubuh Kristus yang sempurna. Kita egois, beribadah, ya. Tapi mementingkan kepentingan jasmani kita. Rohani kita nanti runtuh ini. Bicara tentang egois. Egois itu sama dengan tidak setia. Ya. Egois tidak setia. Sampai meninggalkan jabatan pelayanan dan karunia-karunia ini. Kalau kita diberikan jabatan pelayanan dan karunia-karunia adalah supaya kita bisa melayani dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mengutamakan yang rohani. Ya. Pembangunan tubuh Kristus itu ditandai dengan jabatan-jabatan pelayan dan karunia yang dimiliki masing-masing orang. Itu kita sudah pelajari yang lalu. Tetapi kalau tidak setia, maka kehidupan itu akan kering rohaninya. Tadi ya, kekeringan ini terjadi atas gandum. Ya. Gandum ini bicara firman Allah. Kalau gandum ini kering, firman Allah tidak ada lagi. Tidak ada pembukaan firman lagi. Sehingga ibadahnya juga kering. Ya, kering di dalam ibadah. Jadi supaya tidak kering dalam ibadah harus ada pembukaan firman Tuhan. Doakan supaya dalam pengembalaan, firman pengembalaan selalu mau dibukakan. Ya. Sekalipun ada pengulangan, tapi nanti akan ada kemajuan lebih jauh. Ini saudara doakan ini. Kalau ada pembukaan firman, seharusnya ada sukacita yang sejati. Ya. Itu kekeringan ya, yang pertama. Yaitu gandum. Firman Allah. Tidak ada pembukaan firman. Doakan ini. Saudara dikasih Tuhan. Dan yang kedua tadi anggur. Anggur ini. Ya, kekeringan atas anggur. Anggur bicara kebahagiaan. Kebahagiaan dalam nikah.
Kalau anggur ini kering, artinya nikah ini menjadi kering, bahkan menjadi pahit. Ini kekeringan akan terjadi karena tidak ada pembukaan firman Tuhan. Dan anggur sehingga dalam nikah menjadi kering dan menjadi pahit. Untuk itu mari kita mau tergembala bagaikan carang melekat pada pokok anggur yang benar, setia, tekun. Dan kekeringan itu terjadi bukan saja gandum anggur, tapi juga minyak. Tadi dikatakan. Yaitu minyak urapan Roh Kudus. Minyak urapan tadi yang lalu berkaitan dengan pelita. Jadi kalau minyak ini kering, artinya pelayanan ini juga menjadi kering. Seperti 5 gadis yang bodoh. Ligapo, 5 gadis yang bodoh. Jadi kekeringan ini akan menghantam gandum. Firman Allah, tidak ada pembukaan firman, doakan ini. Dalam menikah, tidak ada kebahagiaan, sehingga kering, nikah menjadi kering, doakan. Sudah dipelajari, supaya tidak kering, pelita menyala. Perhatikan suami posisinya, istri dan anak-anak. Kalau itu ada minyak urapan Roh Kudus, sehingga saudara dikasih Tuhan, nikah itu manis, ada kebahagiaan, surga di dalam nikah. Dan minyak, tadi urapan berkaitan dengan pelita, berarti kalau minyak kering itu pelayanan menjadi kering. Tadi seperti 5 gadis yang bodoh. Dan yang keempat, kekeringan itu akan terjadi atas usaha dan atas segala sesuatu. Bisa kering di dalam usaha-usaha kita. Kering dalam segala sesuatu. Jadi kalau egois, aktif dalam ibadah pelayanan, tapi hanya untuk mencari kepentingan jasmani. Ini perhatikan. Hari-hari ini biarlah kita tidak menjadi orang yang egois tadi. Mementingkan perkara yang jasmani. Tapi kita mau sungguh-sungguh murni untuk pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Kekeringan ini akan melanda. Untuk itu baik kita bagaikan carang. Nempel pada pokok anggur, mau tergembala pada firman pengajaran yang benar dalam penggembalaan. Di dalam Injil Yohanes 2, ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes 2, 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi memandang secara jasmani sudah membangun ini 46 tahun. Bayangkan. Tapi Yesus di sini mengatakan yaitu 3 hari. Diruntuhkan 3 hari. Orang Yahudi juga tahu maksudnya.
Tapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan beralih dari bait Allah jasmani pada bait Allah rohani, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Kenapa Tuhan beralih dari bait Allah jasmani pada bait Allah rohani atau pembangunan tubuh Kristus? Karena yang pertama, bait Allah jasmani ini tidak bisa menampung kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena di bait Allah jasmani ada roh jual beli. Dikatakan jadi bait Allah menjadi pasar tempat berjual beli ini. Ya. Saudara kalau pergi, ibu kalau pergi ke pasar, ya, kan cari ya, sayur apa ya, cari yang murah atau murahan. Artinya ya, bait Allah jasmani tidak bisa menampung kemuliaan Allah karena ada roh jual beli, ya, dikatakan menjadi pasar. Berarti kehidupan ini cari murah atau murahan, artinya tanpa tahbisan yang benar. Ya. Jadi kenapa Tuhan beralih dari bait Allah jasmani menjadi bait Allah rohani, yaitu tubuh Kristus itu. Nah, yang kedua, bait Allah yang jasmani itu adalah sistem Taurat. Jadi hidup masih dalam sistem Taurat. 46 angka 4 menunjuk kepada loh batu pertama. 4 hukum dalam loh batu pertama dan 6 hukum pada loh batu yang kedua. 4 dan 6. Kalau ada sistem Taurat, masih ada sistem Taurat, maka bangsa kafir kita ini tidak bisa masuk. Saudara dikasih Tuhan. Hanya lewat korban Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, dia bukan menghilangkan satu titik pun dari Taurat itu, tapi Yesus menggenapkan hukum Taurat lewat korban Kristus. Sehingga dari sistem Taurat menjadi sistem kemurahan. Sehingga kemurahan buat kita bangsa kafir bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi supaya bisa menjadi atau bisa terjadi pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna, Yesus harus berkorban nyawa di atas kayu salib. Ya. Sebab itu, untuk bisa melayani pembangunan tubuh Kristus, kita juga harus berkorban segala sesuatu. Ya. Korban waktu, korban tenaga, korban keuangan, dan lain-lain segala. Inilah saudara, kecuali satu firman pengajaran benar, jangan dikorbankan. Untuk itu hargailah korban Kristus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Karena itu kita bangsa kafir harus juga mengalami perombakan untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ini peringatan buat kita supaya kita nanti tidak menyangkal. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Matius 15, ya, kita lihat lewat kisah ini. Ya, Matius 15,
24 sampai 28. 24 sampai 28. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berapa lama? Seketika itu anaknya sembuh. Jadi keadaan bangsa kafir di sini lihat hanya seperti anak tadi yang dirasuk setan atau sama dengan Tuhan kata senilai anjing. Jadi perombakan di sini adalah anjing yang menjilat muntah tadi, menjilat boroknya. Kalau anjing ada borok dia jilat-jilat ya, supaya bisa sembuh ya ini. Dan menjilat darah menjadi kehidupan yang menjilat tadi. Ya, jadi tadi anjing itu menjilat muntah, menjilat borok dan menjilat darah menjadi kehidupan yang menjilat roti. Remah-remah saja. Ya. Remah-remah ini sama dengan firman yang dibukakan rahasianya dan juga disertai dengan perjamuan suci ini. Ya. Jadi saudara, kita harus ada kerinduan ini. Ya. Ada kerinduan. Ya. Ya. Mau menjadi kehidupan menjilat roti. Firman yang dibuka rahasianya. Dan perjamuan suci seperti malam hari ini. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan. Kita harus, memang kita mengakui, Tuhan mengatakan kita seperti anjing. Tapi biarlah kita juga mau seperti anjing. Yang tadi dikatakan remah-remah gak apa-apa. Saya melihat ya, Jojo punya anjing. Kalau saya buka toples, mau mulai makan ya snack apa, bunyi kretek-kretek ya. Dia sudah langsung di bawah. Ya. Nunggu apa? Nunggu kalau ada rontokan itu. Itulah satu kerinduan kita memang kita bangsa kafir. Harus ada kerinduan. Ada pembukaan firman, kita datang. Menjilat firman pengajaran yang benar. Tidak lagi menjilat ya, borok dan lain sebagainya atau muntahan. Ini saudara dikasih Tuhan. Setiap kali ya, buka bunyi makan kretek-kretek ya. Tidak tahu itu ya keripik kah atau apa. Dia selalu nunggu di bawah. Inilah biar kita juga ada kerinduan. Di saat ada pembukaan firman Tuhan harus ada kerinduan ini. Jadi lidah ini harus diubah menjadi lidah yang menjilat roti. Artinya menjilat roti. Artinya tadi ayat 25. Lidah yang mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau diampuni tidak berbuat dosa lagi. Tadi perempuan itu katakan, Tuhan tolonglah aku. Yang sakit siapa? Yang sakit itu bukan perempuan ini. Yang sakit adalah anaknya. Tetapi wanita ini berseru,
Tuhan tolonglah aku. Artinya wanita ini, perempuan ini mengaku bahwa ia yang bersalah. Bukan menyalahkan orang lain. Yang membuat kita tidak bisa mengaku dosa. Oleh karena kebanggaan kita. Sehingga gengsi ada. Kalau kebanggaan itu dihancurkan di bawah kaki Tuhan. Maka kita bisa mengaku dosa. Inilah perempuan ini. Ya. Anaknya sudah sakit. Perhatikan kepada kita juga. Para orang tua. Jangan sampai anak ini menjadi kering rohani. Seperti perempuan yang datang mengaku. Tolong aku. Bukan tolong anakku. Bukan. Tolong aku. Karena merasa bersalah. Demikian juga harusnya dalam kehidupan kita. Dalam nikah ini. Ya, tolonglah aku. Supaya bisa anak itu menjadi sembuh. Yang kering rohani anak. Sakit rohaninya akan bisa sembuh. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi lidah yang mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, itu lidah yang menjilat roti. Itu yang pertama. Ya. Lidah yang menjilat roti. Pengertian yang kedua, lidah yang bersaksi dan menyembah Tuhan dengan iman. Mempercaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Tadi ya, Tuhan mengatakan karena perempuan ini datang meminta tolong. Ya, dan Tuhan katakan roti ini bukan untuk anjing. Tapi dengan iman anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Mari kehidupan kita orang tua ya, untuk bisa ya, membawa anak-anak yang mendoakan tadi, yang minta tolong kepada Tuhan siapa? Ibu itu yang sakit anaknya. Ini peran daripada kita sebagai orang tua. Lidah mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, tadi saudara dikasih Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-25. Lidah yang bersaksi menyembah Tuhan dengan iman. Percaya dan mempercayakan sepenuh kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita terus dibaharui. Sampai satu waktu lidah kita tidak bersalah dalam perkataan. Kita akan menjadi kehidupan yang sempurna sama mulia seperti Yesus. Ya, kita sudah membacanya. Ya, Yakobus 3 ayat 2 nanti saudara membaca ini. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ya, ia adalah seorang sempurna, menjadi sempurna. Ya. Yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau lidah sudah tidak bersalah, seluruh hidup kita sempurna. Kita menjadi mempelai wanita yang sanggup atau yang siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Jadi kalau kita menjilat roti, firman dalam pengebalan yang sama. Ya, di dalam nikah ya, kita menjilat roti atau firman, mendengarkan firman ya, dalam satu pengebalan yang sama, maka kita akan menjadi satu tubuh.
Mulai dari nikah satu tubuh yang terkecil. Juga kalau kita mendengarkan firman yang sama dalam pengembalaan, maka akan dalam satu tubuh sampai nanti antara pengembalaan dan sampai menjadi satu tubuh yang sempurna dan mengeluarkan hanya satu suara. Jadi kalau kita satu ya, di dalam firman menjilat roti yang sama dan kita menjadi satu tubuh yang sempurna oleh karena perkataan kita tidak ada salah, maka perkataan itu akan mengeluarkan satu suara yang sama. Enggak dewe-dewe, satu suara yang sama. Wahyu 19. Ya, Wahyu 19. Ayat 1, 3 dan 4, 6 dan 7. Ya, Wahyu 19 ayat 1, 3 sampai 4, 6 dan 7. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya haleluya. Ini satu tubuh ini sudah. Tubuh Kristus yang sempurna, satu suara. Haleluya. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ayat keempat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu dan berkata amin. Haleluya. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desuk air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Inilah saudara dikasih Tuhan. Dalam Wahyu 19, ya, berapa kali katakan haleluya. Mari pelayan segera datang ke depan. Ya. Jadi tadi di dalam ayat yang pertama, ayat 1, ayat 3 dan 4 itu penyembahan di surga. Ya, itu penyembahan di surga. Ayat 1, 3 dan 4. Sedang ayat yang ke-6, ya, penyembahan di bumi yang sama dengan penyembahan di surga. Ya. Jadi kalau kita sama-sama makan firman, pengajaran yang benar, firman dari surga. Ya, kita harus satu. Ya. Jadi perombakan mulut itu merupakan satu mujizat yang rohani. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau perkataan ini, ya, atau mulut ini, ya, dirombak, ada perombakan, itu merupakan mujizat yang rohani. Ya. Jadi mujizat yang terbesar adalah keubahan. Mulai dari yaitu perombakan mulut. Kalau mujizat rohani itu terjadi, maka mujizat jasmani juga terjadi. Bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tadi seperti anak dari wanita tadi
yang sembuh oleh karena perkataan iman dari ibunya. Ya, perkataan iman dari ibunya. Bukan dari siapa-siapa. Ya. Karena Yesus mengatakan, ya, besar iman. Oleh karena perkataan itu, tolong. Ya. Dan katakan, anjing menjilat rempah-rempah. Itu perkataan itu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Artinya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tadi anak wanita yang sembuh hanya oleh karena kata-kata ibunya yang penuh dengan iman. Ya, mari, jangan sampai hari-hari ini dalam situasi apapun sampai kita menyangkal Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, hati-hati saling memperhatikan, jangan sampai menyangkal. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau sampai menyangkal, ya, ayat mengatakan, kalau kita menyangkal Tuhan, ya, nanti Bapa juga menyangkal. Artinya kita nggak bisa masuk dalam kemuliaan. Ya, banyak doa ya, hari-hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita mau renungkan. Kalau ada kekurangan, ya, kalau mungkin ada kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan secara pribadi. Akui kepada Tuhan. Ada kaitan dengan sesama. Kepada sesama. Ya, sehingga semua akan menjadi baik. Ya, akui semua. Ya, inilah ya, banyak berdoa di hari-hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang nanti bisa bersama dia dalam kemuliaan. Ada keubahan demi keubahan. Meskipun ada kesulitan saat ini menghadapi pandemi ini. Tapi kita percaya kalau perkara rohani kita ini semakin memuncak. Yang jasmani Tuhan akan tolong, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara kita. Memang mungkin tidak sama seperti masa-masa yang lampau waktu belum ada pandemi. Tapi biarlah secara rohani ya kita ada keubahan. Ya, bisa meningkat dalam rohani ini. Ya, ada iman, ada keubahan hidup. Kalau dunia ini ya, oleh pandemi ini ada keubahan hidup, ya, tapi keubahan hidup yang menjadikan ya kita mengalami banyak hal, kesulitan dan sebagainya, tapi kita akan mengalami keubahan hidup sampai kita nanti bisa sama mulia dengan Dia. Waktu Dia datang kali kedua, kita bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan. Siapkan. Perjamuan suci yang ada. Dunia semakin hari semakin sulit. Dunia semakin hari
semakin suka, tak dapat ku hadapi Ya. Haleluya. Biarlah ku berserah hanya padamu, di dalam penyertaan-Mu. Ku mohon ku selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman. Dari atas kembali, dari atas kembali. Dunia semakin Ya, hari inilah keadaan kita saat semakin suka, Haleluya. tak dapat ku hadapi. Haleluya. Hanya bersama Engkau Tuhan. Biarlah ku berserah Haleluya. hanya padamu, di dalam penyertaan-Mu. Ku mohon ku selalu dikuatkan Amin. oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya Hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, memperbaiki aku, mohon pembelaan dan juga pemeliharaan di dalam hidupku. dari atas. Dunia semakin hari semakin suka, tak dapat ku hadapi seorang diri. Hanya Engkau Tuhan. Biarlah ku berserah hanya padamu, Haleluya. di dalam penyertaan-Mu. Ku mohon ku selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, memperbaiki aku, ku mohon pembelaan dan juga pemeliharaan di dalam hidupku. Oh Yesus, memperbaiki aku, upaya Engkau selalu menghadapi hari esok. Ku tak mampu sendiri. Kembali pun, haleluya. Yesus, Hanya Engkau yang mampu membela kami dalam segala keadaan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mampu memelihara dalam kehidupan kami. Haleluya.
hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini kembali mengingatkan kepada kami supaya kami jangan sampai menyangkal Engkau di dalam situasi keadaan seperti ini Tuhan. Bahkan jangan sampai kami mengalami kekeringan rohani atau kematian rohani Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang selalu akan menolong kami, menuntun kami. Engkau sebagai mempelai surga yang sangat mengasihi kami, yang mampu membela kami Tuhan, memelihara melindungi kami di saat-saat situasi saat ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan kami tidak meragukan kuasa pertolongan bagi kami. Karena satu bukti yang nyata Engkau sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Hanya untuk kami. Curahkan Roh Kudus hanya untuk supaya kami bisa tergembala Tuhan dengan benar. Engkau akan tolong Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh malam hari ini menyadarkan kita semua. Supaya kita boleh Bapa masuk di dalam penggembalaan yang terakhir. Di mana kami sangat membutuhkan yaitu remah-remah roti. Firman pengajaran dalam penggembalaan yang dibukakan Tuhan. Roh Kudus akan terus memimpin kami. Biar semakin kami boleh mengalami penyucian demi penyucian. Sehingga Roh-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menolong kami, menuntun kami lewat firman. Dan sebentar kami akan terima tubuh dan darah yang menjadikan keyakinan, kepastian kami Tuhan. Dan memeterikan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan ada lagi yaitu tanah yang berbatu-batu. Yang sebentar firman-Mu akan tumbuh. Tapi saat menghadapi masalah ada tawar hati dan lain sebagainya. Kekecewaan dan putus asa. Tapi Engkau mampu menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga benar-benar malam hari ini firman boleh tertanam di tanah hati yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dimanapun sidang-Mu berada. Sudah mendapat kemurahan dengar firman-Mu. Dan sekarang kami akan bersama-sama untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar sidang-Mu menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan bubukan berkat di atas roti dan anggur apapun bentuknya. Yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan berkat dan kuasa di atasnya. Terima kasih Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi. Haleluya. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri dan siapkan yaitu perjamuan. Kita pegang roti. Adalah tubuh Tuhan. Ya. Tangan kanan tinggikan di kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Yesus. Kita pegang cawan yang ada dari Yesus di tangan kanan kita. Tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama yang dicurahkan di atas Bukit Golgota. Dalamnya ada kuasa untuk menolong kita. Darah yang mahal ini ada kuasa untuk menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani bagian sakit dari tubuh. Dan imani bahwa darah Yesus akan menyembuhkan sakit penyakit yang ada. Jangan bimbang. Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka darah Yesus akan berkuasa. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Bapak Andi Setiawan akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ya. Haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima Ya, kasih Tuhan. Masih ada kesempatan sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh makan, oh haleluya, roti maupun minum anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus. Oh haleluya. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami orang-orang yang belum bertobat Tuhan. Kepada kami orang-orang yang masih banyak kesalahan dan kekurangan. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, darah-Mu tersurah, menebus segala dosa, mengampuni segala kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan yang masih ada kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami domba-domba mendengar akan suara gembala, karena domba yang baik adalah domba yang mengenal akan suara penggembalaan. Oleh karena itu kami rindu Tuhan tetap setia dalam kandang penggembalaan. Kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaikan rumput yang hijau, bagaikan air yang hidup Tuhan, sehingga kami memperoleh firman yang menguatkan hidup kami, firman yang menggembalakan hidup kami, sehingga hidup kami bukan tercerai-berai oleh serigala, hidup kami bukan yang terpecah-pecah, tetapi kami tergembala akan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami benar-benar mantap, agar kehidupan kami benar-benar tetap teguh dan kuat dengan firman pengajaran di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, agar kami tidak suka, oh haleluya, mendengarkan firman tetapi hati kami keras. Jauhkan itu Tuhan. Berikan hati kami yang lemah lembut. Berikan hati kami yang menurut akan kebenaran firman-Mu. Sehingga oh hale kami memiliki hati yang baik. Dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat tergembala dengan benar di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga lidah mulut kami disucikan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi saksi-Mu. Oh haleluya, agar hidup kami menjadi terang di antara kami semua yang ada Tuhan. Karena kehidupan kami semakin hari, kehidupan ini semakin gelap Tuhan. Karena terang firman-Mu memberikan cahaya hidup kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetapkan hati kami
untuk tetap berpegang pada firman-Mu, Ya. agar firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, Ya. dan hikmat marifat ada di dalam hidup Ya. kami, sehingga kami tetap berjalan Ya, sesuai Yesus. dengan kebenaran firman-Mu. Ya, Suatu saat biar kami bertemu dengan Ya. mempelai pria surga. Jadikan kami Tuhan, mempelai Haleluya. perempuan-Mu yang sanggup untuk haleluya, Ya, bertemu Engkau di awan-awan yang permai. Yesus. Terima kasih Ya, Tuhan, terima kasih. Biar bersama himpunan orang yang besar, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu dengan suara haleluya. Haleluya. Haleluya, kami Haleluya. bersyukur Tuhan. Ya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Sertai hamba-Mu Tuhan. Ya, ya, Berikan hikmat marifat yang daripada surga, Terima kasih. agar hamba-Mu Tolong. dipakai luar biasa, Tolong. dan dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, dengan leluasa, dengan kuat Tuhan. Tolong, Sehingga firman tidak ada yang ditutupi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, umur panjang dan lanjut usia. Demikian Ya. juga semua jemaat yang ada di dalam rumah atau saat ini mengikuti ibadah Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, sertai mereka, berkati agar mukjizat itu benar-benar terjadi di antara keluarga yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Terima Kristus kami kasih, berdoa. Tuhan. Terima kasih, kami Haleluya. bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih atas kemurahan-Mu malam hari ini. Dan sekarang kami juga satu di dalam doa Bapa, untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah masing-masing. Engkau akan memberkati Tuhan, Engkau akan terus menolong sehingga kebahagiaan surga ada dalam setiap kehidupan nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu juga, agar muda remaja juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka semua juga tetap terpelihara iman ini dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mari kami orang tua berilah kemurahan, berikan hikmat juga Tuhan, supaya seperti perempuan tadi hanya percaya Tuhan, untuk supaya anaknya itu bisa pulih Tuhan. Tidaklah ada dalam kekeringan rohani, tidak ada kematian rohani, tapi bahkan semakin hari semakin berkobar-kobar dalam ibadah-ibadah dan pelayanan. Terima kasih Bapa juga buat kami kehidupan imam-imam-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Engkau juga memberkati sehingga tetap kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga Tuhan. Sehingga kehidupan ini semakin hari akan semakin dipakai oleh Engkau. Sekalipun dalam suasana pandemi ini Tuhan secara online, tapi kami percaya saatnya Engkau pakai kehidupan ini masuk dalam kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Sehingga kami boleh mengutamakan yaitu yang rohani, pembangunan tubuh Kristus. Kami tidak egois Tuhan. Tidak membangun hanya untuk yaitu perkara-perkara yang jasmani saja Tuhan. Seperti firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara dalam segala keadaannya. Engkau juga tolong Tuhan, sekalipun banyak hal-hal yang sudah Bapa dalam surga lepas Tuhan, tetapi Engkau tetap menjaga supaya mereka justru di saat ini, ya Tuhan, supaya mereka belajar untuk disiplin, taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih, berilah kemurahan semuanya bagi kita Tuhan. Demikian gereja-gereja-Mu juga Tuhan, beri kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap pelayan malam hari ini. Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan juga damai sejahtera kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah kita semua. Dan kami juga bersyukur, berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian oleh karena sudah diberkati Engkau untuk bisa memberikan persembahan syukur dan juga persembahan diakonia Tuhan. Sehingga bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan kalau mereka sudah diberkati oleh Engkau. Dan Engkau akan semakin limpahkan berkat pemeliharaan, berkat kesehatan dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah. Dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara. Terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang sudah mengasihi kita semua. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Ya, tetap semangat dan sampai ibadah yang akan datang.